Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fasa dari kelas 12 DKP 2. Hari ini saya akan mempresentasikan pembelajaran pendidikan agama Islam di bab 4, 5, dan 6. Langsung saja kita ke PPT-nya. Saya di sini akan mempresentasikan bab 4, 5, dan 6. Di bab 4, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Di dalam peta konsep demokrasi ada menghafal Quran surah Al Imran ayat 159 dan hadis, membaca Quran surah Al Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi, analisis Quran surah Al Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi, sikap dan perilaku demokrasi dan nilai-nilai demokrasi. Nah, di dalam bab ini kita akan ada tadarus Al-Quran 5 sampai 10 menit sesuai tema, bersatu dalam keragaman, menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Al Imran ayat 159 dan hadis terkait tentang bersikap demokratis, demokrasi dan syura, keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan Quran surah Al Imran ayat 159 dan hadis terkait. Tadarus Al-Quran 5-10 menit sesuai tema. Kewajiban untuk tadarus Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 121. Bertujuan untuk mentadaburi dan mengetahui manfaat seperti paham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungan. Dengan mengetahui manfaatnya, diharapkan dapat melaksanakan dan mengikuti karena Al-Quran sudah membekas dalam jiwa. Quran Surah Toha ayat 112-113. Quran Surah Al-Baqarah ayat 38 akan memperoleh ketenteraman dan kebahagiaan. Quran Surah Toha ayat 2-3. Sebentar, ini adalah ya betul. Bersatu dalam keragaman. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan Quran surah Hud ayat 118 dan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Karena dari situlah Allah SWT akan menguji umatnya. Keragaman terlihat dalam setiap penciptaan binatang dan tumbuhan, hal gaib dan hal yang nyata. Keragaman juga terjadi baik pada permasalahan, ide, pemikiran, doktrin, kecenderungan maupun ras, jenis kelamin, bahasa, suku, bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Perhatikan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Keragaman pemahaman akan semakin heterogen seiring dengan kian kompleksnya permasalahan dalam kehidupan. Islam telah memberikan sinyal bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarah dalam segala urusan. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan janganlah kebencian kepada kelompok lain menjadikan kamu tidak berlaku adil atau objektif. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan hadis terkait tentang bersikap demokratis. Ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagai kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohon ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Demokrasi dan syura. Dari beberapa definisi syura dan demokrasi di atas, yaitu dapat memahami bahwa syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran terhadap dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam pengurus pemerintahan. Keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai peran Quran Surah Al Imran ayat 159 dan hadis terkait. Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat. Namun demikian, dalam pandangan para ulama atau cerdikan muslim tentang demokrasi, berbagai dua pandangan utama, yaitu pertama, menolak sepenuhnya, dan kedua, menerima dengan syarat tertentu. Oke. Di sini di bab ini kita lanjut ke bab 5. Ya, judul menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Di dalam peta konsep ada ibadah. Yang pertama ada ibadah dan syukur.
turun ke bawah ada tadarus, samping ada ibadah dan syukur, kalian kaitan antara ibadah dan syukur, hikmah ibadah dan syukur, lalu di bawahnya ada menghafal Quran surah eh, Luqman ayat 13 sampai 14 beribadah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Di bab ini ada 4, yaitu adalah tadarus Al-Quran 5 sampai 10 menit sesuai tema, menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan antara beribadah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14, hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tadarus Al-Quran 5 sampai 10 menit sesuai tema. Kewajiban untuk tadarus Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 121 bertujuan untuk mendadaburi dan mengetahui manfaatnya, yaitu paham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungannya. Dengan mengetahui manfaatnya dapat melaksanakan dan menginginkan Al-Quran sudah membekas dalam jiwa. Quran Surah At-Toha ayat 119 sampai 13. Quran Surah Al-Baqarah ayat 38 akan memperoleh ketenteraman dan kebahagiaan. Quran Surah Toha ayat 2 sampai 3. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan media tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat di atas, Allah SWT menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Dan yang kedua adalah kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 13-14. Dalam ayat ke-14 surah Luqman, Allah SWT memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Kemudian Allah SWT menyebutkan jasa-jasa sang ibu yang telah mengandung dalam keadaan menderita setelah lahir pun bukan berarti akhir dari penderitaan seorang ibu, karena ia harus merawat, menyusui, hingga menyapihnya pada saat cukup usia. Bahkan setelah disapih pun, anak-anak masih terus merepotkan orang tua dalam banyak hal, kesehatannya, pendidikannya, dan hal lain-lain. Yang ketiga, hikmah dan manfaat. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima sebagaimana janjinya dalam firman-Nya. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah hikmat baginya. Dan jika kalian kufur, mengingat atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. 2. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Oke, langsung ke bab 6. Meraih kasih Allah SWT dengan ihsan. Ihsan. Yang pertama adalah ihsan. Yang ke bawah, yang terus di bawahnya ada membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan tentang hadis ihsan. Terus ada analisis Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan tentang hadis ihsan. Hikmah dan manfaat ihsan. Terus di bawahnya ada sikap dan perilaku ihsan dan menghafal Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Di bab ini ada 4 tadarus Al-Quran 5-10 menit sesuai tema, menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Al-Baqarah ayat 83 tentang berbuat baik kepada sesama dan hadis terkait. Dan yang ketiga, keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Yang keempat adalah hikmah dan manfaat ihsan. Oke, langsung saja. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban untuk maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Harusnya di sini adalah tadarus Al-Quran di sesuai tema. Kewajiban untuk tadarus Al-Quran dengan sebenar-benarnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 121 bertujuan untuk mentadaburi dan mengetahui manfaatnya, yaitu paham makna Al-Quran dan mengetahui rasa keagungannya. Dengan mengetahui manfaatnya diharapkan dapat melaksanakan dan mengikutinya karena Al-Quran sudah membekas dalam jiwa. Quran Surah Toha ayat 112 sampai 113. Quran Surah Al-Baqarah ayat 28 akan memperoleh ketenteraman dan kebahagiaan. Quran Surah Toha ayat 2 sampai 3. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah ya betul, menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Al-Baqarah ayat 80 tentang berbuat baik kepada Allah SWT dan hadis terkait. Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Jadi ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya, maupun ibadah umum seperti aktivitas sosial. Yang ini adalah keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur pada Allah SWT dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Kepada siapapun kita harus berlaku ihsan
Dilihat dari objeknya atau pihak-pihak yang berhak mendapat perlakuan baik atau ihsan dari kita. Kita harus berbuat ihsan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan juga kepada seluruh makhluk ciptanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat ihsan atau segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Antaranya adalah hikmah dan manfaat ihsan. Kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, berbuat ihsan adalah tuntunan kehidupan kolektif. Karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, maka Allah SWT menjadi saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik atau ihsan kepada siapapun akan menjadi simulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikian Allah SWT membuat sunnah atau aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas. Itu tadi adalah presentasi saya di bab 4, 5, dan 6. Ya, saya mengucapkan banyak maaf apabila ada salah kata ataupun salah dalam membuat materi. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.